Saya akan melanjutkan pembahasan kita sebagaimana tadi pagi saya menyampaikan tentang pemurnian Tuhan. Ya, hari-hari ini pemurnian sedang terjadi. Sebagaimana yang saya katakan tadi pagi bahwa ada satu gereja di mana dari gembala sampai jemaat semuanya mereka beramai-ramai meninggalkan Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan sudah viral saudara, itu di Nigeria. Dan itu tidak perlu membuat kita bersedih hati. Walaupun dalam hati saya bingung juga. Terus selama ini yang disampaikan apa ya? Pendeta ini, gembala ini kok aneh ya? Malam mendapatkan mimpi ada suara yang menyuruh pendeta ini untuk memakai pakaian putih-putih. Dan kemudian mengajak semua jemaat berpakaian putih-putih. Ribuan loh saudara, ribuan loh jemaatnya. Dan akhirnya mereka beramai-ramai untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Dan mereka merasa menemukan Tuhan yang benar. Padahal pendeta ini sudah bertahun-tahun dong melayani. Bapak Ibu Saudara, surat Wahyu berkata, yang penting di sini adalah ketekunan orang benar dan iman kepada Tuhan Yesus dan menuruti perintah Allah Bapa. Pemurnian sedang terjadi karena semakin dekatnya hari Tuhan datang, maka Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Supaya gereja Tuhan semakin berkenan. Wahyu 14:12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, jangan goyah. Saya sendiri ketika saya menerima Tuhan Yesus, walaupun lahir secara Nasrani, tapi saya belum mengenal Tuhan Yesus. Ketika saya menerima Tuhan Yesus, itu final saudara. Tidak ada seorang pun yang lahir di muka bumi itu yang datang dari surga. Hanya satu pribadi yang nanti tanggal 25 Desember kita peringati besar-besaran. Siapkan ya Bapak Ibu Saudara di tempat ini, setiap kali Natal kita akan mengundang muspika, mengundang penduduk untuk kita makan sama-sama. Supaya mereka juga menikmati sukacita Natal. Natal itu datang, yang lahir itu adalah juru selamat. Dan juru selamat kalau dari manusia, ya bukan juru selamat, itu juru kunci, juru parkir, juru mudik, juru masak, juru tulis. Haleluya, hanya satu juru selamat, namanya Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Final. Makanya saya itu berbahagia. Sebab hanya Dia yang datang dari surga. Jadi saya kalau disuruh pindah agama, Bapak mau pindah agama? Mau saya. Mu'alaf mau Bapak? Loh mau saya. Ajak saya mu'alaf. Asal di tempatmu ada Tuhan Yesus, saya ikut. Amin. Haleluya. Loh ada Tuhan Yesus bagaimana Pak? Loh kalau di tempatmu, agamamu melakukan sakramen baptisan dan perjamuan kudus, saya langsung pindah. Saya ajak semua jemaat pindah. Kalau nggak ada Tuhan Yesus nggak mau saya saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya diajar oleh Tuhan tentang hal ini, saya tidak perlu mempertahankan iman saya. Dulu saya mempertahankan saudara, saya pikir saya berusaha beriman dengan Tuhan Yesus, beriman. Apalagi kalau saya nanti diancam mau dibunuh, aduh jangan sampai saya lepaskan Tuhan Yesus. Nah sekarang bagaimana saudara, mau hanya Dia juru selamat? Ya toh,
Ya yang lain apa? Ya itu juru masak, juru pijet, juru kunci, juru tulis, juru parkir. Kalau enggak percaya tanya Pak Nanang, ayo. Kan ngakuin, cuman satu juru selamat, tanya Isa Al-Masih. Amin. Jadi bagaimana saya mempertahankan iman? Enggak perlu dipertahankan iman itu. Saya menghidupi iman itu. Jadi kalau kita diancam, ya mau dibunuh untuk melepaskan Tuhan Yesus, ya lebih baik dibunuh dong. Enggak apa-apa. Toh meninggalkan Tuhan Yesus juga mati. Ini bukan masalah agama. Oh nanti pindah agama A, pindah agama B. Ya saya pertahankan karena ini agama nenek moyang. Ya saudara, bukan itu. Karena itu ini adalah fakta, kenyataan benar. Maka dibutuhkan ketekunan orang-orang kudus. Tekun saudara. Kenapa saudara bisa tekun? Karena saudara mengerti. Bukan karena sugesti, bukan karena oh kita Kristen maka harus menikah secara Kristen. Loh, ini maksudnya bagaimana? Kita bukan menikah tanda kutip dengan tuntutan agama yang sama, tapi tuntutan iman yang sama. Gitu. Sebab kita nanti harus menghadap kepada Allah. Hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus. Jadi anak, cucu, menantu, keturunan harus beriman kepada Tuhan Yesus. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara, ketekunan ini yang membuat kita setia. Kita nggak pernah digeser apapun, nggak pernah bisa kendor. Saya nggak pernah merasa bisa kendor. Itu gimana caranya Fabianus kendor? Gimana caranya saya tahu? Nggak tahu, karena saya tahu saya menghidupi iman ini gitu loh saudara. Loh ya memang nggak ada lagi. Kalau ada datang lagi seorang bayi yang lahir tanpa hubungan suami istri dan dia menyatakan nubuatan Allah, ya berarti semua yang tertulis di Alkitab ini adalah batal semua. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu bukan sekedar hanya keajaibannya, tetapi karena nubuatan. Memang sudah diramalkan dari semula akan datang juru selamat yang akan menuntun semua orang, bangsa-bangsa untuk masuk kerajaan Allah. Jadi ketekunan orang kudus dan yang menuruti perintah Allah. Perintah Allah inilah perintah Elohim Bapa yang dari mulanya, dari zaman Abraham sampai hari ini. Ada perintahnya. Dan beriman kepada Tuhan Yesus. Nah ini penting saudara, kita harus mengerti hal ini. Karena hari ini akan terus dimurnikan, digoncang. Buka lebih dahulu Maliaki 3 supaya Bapak Ibu Saudara semakin mengerti. Maliaki 3 ayat 1. Maliaki 3 ayat 1. Temanya adalah pemurnian Tuhan. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ada pemurnian terjadi. Setiap orang percaya akan dimurnikan. Seperti api tukang pemurni logam, jadi saudara dibakar itu dimurnikan. Kemudian seperti sabun tukang penatu. Intinya saudara dibersihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus semakin dekat kedatangannya, maka pembersihan akan terjadi. Nah Tuhan tidak mau umatnya itu binasa, umatnya kotor.
Ya saya nggak tahu ya saudara, tiba-tiba terlintas aja di pikiran saya kalau orang-orang yang meninggal itu biasanya juga bersih-bersih ya saudara ya. Maka itu kan dimandikan, ya ada yang dimandikan, kemudian itu mengeluarkan kotoran-kotoran loh Bapak Ibu Saudara. Yang pernah mengerti tentang orang-orang yang meninggal, biasanya itu mengeluarkan saudara. Ya, jadi sepertinya itu memang ya sudah kodrat manusia itu ya bersih harus. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, bahwa kedatangan Tuhan itu Dia akan membersihkan umatnya. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, kenapa kita harus dibersihkan? Karena kita adalah orang-orang Lewi. Ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Orang Lewi ini adalah dalam pengertian saudara imam Tuhan. Sebab Lewi itu adalah imam. Suku Lewi adalah imam Tuhan yang melayani di bait Allah. Dan Tuhan memurnikan imam. Nah ini relevan sekali dengan apa yang kita akan lakukan 10 tahun ke depan. Di tempat ini Tuhan percayakan nanti untuk menolong gereja-gereja Tuhan semua memberitakan tentang berita bangkitnya keimaman di dalam gereja. Hari ini belum banyak mengerti saudara, kita akan menolong nanti. Maka itu melalui gedung Pusdiklat itu kita pakai menjadi tempat untuk melatih orang-orang yang diutus dari luar kota datang di tempat ini untuk belajar tentang keimaman. Sampai mengerti bahwa gereja itu bukanlah agamawi. Gereja itu bukan gedung. Hanya orang datang kepada Tuhan dan pulang. Ya kenapa tidak di rumah saja? Makanya ada orang kan banyak yang berkata, ngapain Pak saya ke gereja? Lah ya ngapain kamu ke gereja? Wong kamu di rumah saja bisa berdoa sama Tuhan daripada kamu buang uang juga, buang bensin. Kalau cuman ketemu Tuhan saudara, ya di rumah saja. Lah tapi disuruh Pak pendeta ya Pak. Katanya enggak ke gereja enggak masuk surga nanti. Gitu. Takut Pak. Aneh ya. Bapak Ibu Saudara kita mesti ngerti kalau ini masih terjadi atas umat Tuhan, pengertian ini hanya datang ke gereja gedung. Wow, saudara, nanti Tuhan akan pakai sebagaimana Yesaya 48. Saudara Tuhan bisa memakai siapapun, itu yang namanya penganiayaan terjadi. Saudara, kalau kita cuma datang ke gereja berdoa untuk kepada Tuhan, lebih baik di rumah. Disinilah saudara keimaman. Kita datang untuk mengangkat tabut. Penjelasan ini nantilah di pengajaran akan saya jelaskan lagi. Mungkin ada beberapa saudara juga tidak mengerti. Maka itu Tuhan membersihkan imamnya. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang apa saudara? Mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, imam itu dibersihkan supaya dia bisa mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa seorang imam itu bertugas menjadi pengantara. Tuhan Yesus adalah imam besar agung. Bapak Ibu Saudara, topik keimaman ini masih ditutup. Setan menutup hal ini. Tuhan Yesus imam besar agung, Tuhan Yesus kepala gereja. Artinya dia bersama dengan jemaatnya itu menjadi pengantara antara surga dan bumi. Imam itulah yang menjadikan penentu dari semua yang terjadi di surga, di bumi seperti di surga. Itu dari imam. Jadi perjalanan 10 tahun ke depan ini kita harus ngerti ini. Bukan sekedar saudara ya datang ke gereja ngapain? Jemaat. Kamu bukan jemaat, kamu imam.
bersama-sama berdiri memikul tabut. Ya, Ibrani 4:14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara, imam besar dia pengantara. Dikatakan di surat Ibrani, dia sampai hari ini menjadi pengantara. Pengantara dalam bahasa Inggrisnya intercessor. Nah, saudara tahu seorang imam itu harus kudus, dibersihkan, dimurnikan. Nah, ini satu nubuatan yang dinyatakan untuk kita pada hari ini di surat Maleakhi ini. Karena Tuhan Yesus semakin dekat datang, dia semakin memurnikan. Yang dimurnikan adalah para imam. Supaya para imam bisa mempersembahkan korban yang benar. Apakah kita membawa korban kambing, domba? Tidak. Kita membawa pujian, penyembahan, doa syafaat kita menjadi korban persembahan yang benar di hadapan Tuhan, dan Allah berkenan terhadap doa kita. Makanya dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Siapakah orang benar? Orang-orang yang hidup kudus, hidup suci. Orang-orang yang tekun, orang-orang yang mentaati perintah Tuhan, dan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Doanya mujarab, saudara, katakan amin. Maka itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dikatakan Yakobus 5:16. Kenapa kita saling mengaku dosa? Dimurnikan, dibersihkan dulu. Ingat, saudara, kenapa orang Kristen harus hidup bersih? Karena kita yang menentukan pintu surga terbuka bagi keluarga kita, bagi kota kita, bangsa kita. Jadi saudara dan saya ini orang pentingnya surga. Karena Tuhan Yesus berfirman bahwa aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Karena itu penting sekali pembersihan, saling mengaku dosamu. Saling mengampuni dan semuanya. Tadi pagi saya sudah jelaskan, nanti saya tunjukkan kepada saudara. Pentingnya orang benar hidup kudus. Ini hidup kudus ini bukan sekedar berbicara, oh Pak nanti kalau saya hidupnya tidak benar masuk neraka. Bukan cuman itu. Karena surga menantikan orang-orang yang hidup kudus dan orang-orang yang membawa persembahan doanya bagi keselamatan semua orang. Tidak semua doa bisa diterima. Hanya doa orang benar. Orang yang hidupnya tidak bersih, kotor, hidupnya tidak sesuai firman Tuhan, doanya tidak didengar. Nah kita ini kan dibawa hanya mengerti doa itu paling yang minta untuk apa? Ya kebutuhan kita lah, kesehatan kita lah, kita minta untuk anak kita lah. Hanya melulu kebutuhan-kebutuhan yang dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi siapa yang pernah berdoa untuk keselamatan keluarganya, keselamatan istri, anaknya, keselamatan mertuanya, orang tuanya. Saudara, kenapa saudara ditaruh di tengah keluarga yang belum percaya Tuhan Yesus? Kenapa? Supaya kamu berdiri dan berdoa dan hidup kudus bagi kemuliaan Tuhan. Supaya semua doamu naik dan diterima, didengar, maka terjadi kuasa Allah. Kekudusan bagi orang Kristen itu supaya persembahan kita diterima. Nah, iblis itu membuat kekristenan itu egois. Ya kita, oh bersyukur saya sudah punya Tuhan Yesus dan saya sudah diselamatkan, bersyukur. Terus tidak pernah terbeban dengan keselamatan orang lain. Dan iblis sangat suka ini, tepuk tangan dia. Dia buat saudara hanya mikirkan duit, mikirin makan minum, mikirkan kesusahan, mikirkan kesenangan sendiri. Hanya itu dan itu terus diputar sama dia. Dan iblis bilang hebat. Bagus. Memang iblis tidak bisa membuat saudara meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak bisa. Tapi iblis bisa membuat saudara semua yang Tuhan Yesus lakukan hanya untuk pribadimu. Wah, di sini saudara, iblis tepuk tangan. Yang nangis Tuhan Yesus.
Dan rata-rata orang-orang seperti ini dia tidak hidup kudus. Kalaupun dia hidup kudus saudara, hidup suci, ya karena dia takutlah. Takut apa? Takut masuk neraka, begitu aja. Tapi sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa kekudusan pemurnian Tuhan dimaksud supaya saudara bisa mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bukan korban yang tidak benar. Bukan cuma korban yang baik. Ayat 4. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Tuhan perlu memurnikan kita. Supaya doa kita bagi keselamatan orang lain menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari akhir ini pemurnian terjadi. Kalau saudara adalah umat yang dikasihinya, dia murnikan saudara. Dia bersihkan kita saudara. Supaya kita boleh senantiasa berdiri di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang mengerti bahwa dia adalah imam. Dia adalah imamat rajani sebagaimana dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9, tolong buka 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara harus mengerti ini. Jadi mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang saya gembalakan, jemaat yang bersama saya, teamwork saya, kita memiliki tingkat pengertian yang berbeda. Tingkat pengertian ini tinggi banget tuh saudara. Level imam itu paling tinggi di dalam kerohanian. Kalau imam besarnya, wah kita hanya salut kepada Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa samain dia. Tapi kita imam-imamnya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Imamat yang rajani. Saudara punya otoritas imam, pengantara, dan otoritas raja. Raja itu merebut, menduduki, menguasai, menjarah. Itu raja. Setiap saudara dalam keadaan apapun saudara, profesimu apa, saudara tetap adalah imamat yang rajani. Maka saudara punya urapan imam dan urapan raja. Itu benar. Di mana Pak bisa kita praktekkan? Di mulutmu. Di hatimu. Sebab firman itu dekat, yaitu di mulut dan hatimu. Ketika kau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan hati percaya bahwa dia telah mati dan bangkit, maka engkau diselamatkan. Sebab dengan mulut mengaku dan hati percaya, maka orang akan memperoleh keselamatan. Lihat saudara. Nah hati dan mulut ini dipakai untuk urapan imam dan raja. Sebagaimana tadi pagi. Kenapa saya begitu getol menjaga kesucian? Kenapa saya tidak lihat film porno? Kenapa saya tidak minum-minum? Kenapa saya tidak merokok? Kenapa saya tidak zina? Karena saudara tahu bahwa tugas saya berdiri sebagai imam, sebagai gembala. Saya benar-benar menjaga hidup saya supaya apa? Supaya doa saya diterima. Kakak ipar saya sampai hari ini belum Kristen. Saya tidak pernah paksa dia Kristen. Ponaan-ponaan saya belum Kristen. Bagaimana saudara-saudara yang lain? Saudara saya. Karena menjadi Kristen itu tidak bisa dipaksa. Tetapi saya berdoa. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, meskipun kakak ipar saya mati, tetap bukan Kristen. Saudara, doa orang benar didengar. Ada orang yang berdiri bagi orang yang belum diselamatkan. Siapa dia? Orang benar. Tuhan mencari siapa yang membela orang itu. Itu yang menjadi keyakinan iman saya, saudara. Saya tidak pernah ragu. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku pegang perkataanmu. Apa yang aku ikat di bumi terikat di surga. Aku ikat keluarga kakak iparku. Aku ikat keponaan-ponaanku. Selamat dalam nama Tuhan Yesus. Itu kekuatan loh saudara.
Tapi sekali lagi iblis bikin kita nggak usah. Makanya kan sangat sulit mencari orang Kristen yang mau belajar, mau ngerti kebenaran yang bukan dasar, tetapi kebenaran yang sudah mendekati tatanya Tuhan itu loh. Dan itu dibutuhkan kekudusan. Makanya Tuhan Yesus akan murnikan kita terus. Gereja itu pasti dimurnikan. Dibersihkan hidup saudara. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Ayat 5-nya apa? Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi. Dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Orang-orang berzina. Orang-orang yang bersumpah dusta. Dan terhadap orang-orang yang menindas, orang upahan, janda, anak piatu. Dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, dia datang menjadi hakim. Dia menjadi saksi terhadap semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak tukang sihir, ada banyak orang berzina, ada banyak orang bersumpah dusta, ada banyak orang-orang yang upahan, ada banyak orang-orang yang jahat. Banyak sekali saudara. Tapi firman Tuhan berkata Tuhan menghendaki bahwa semua selamat. Bagaimana saudara? Harus ada orang yang berdiri di hadapannya. Bukan sembarang orang Kristen, tapi orang Kristen yang mau hidup kudus, hidup bersih. Yesaya 48 ayat 9. Bapak Ibu Saudara, nanti yang di khotbah pagi saudara dengarkan ya, karena itu saya kupas beberapa hal di sana. Yesaya 48 ayat 9 firman Tuhan berkata, oleh karena namaku aku menahan amarahku dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau sehingga aku tidak melenyapkan engkau. 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur apa saudara? Kesengsaraan. Dan ayat 11, aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, pemurnian Tuhan terjadi yang pertama pembersihan di dalam diri kita. Tetapi Tuhan juga akan memakai kesengsaraan untuk memurnikan kita. Itulah pengujian di dalam dapur kesengsaraan. Karena Tuhan mengasihi kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Ibrani 12 saudara. Tolong buka Ibrani 12. Ibrani 12 dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak ya. Ada Ibrani 12 ayat berapa itu? Tuhan itu akan menyesah kita, orang-orang yang dikasihnya, orang-orang yang diakui sebagai anak. Karena dia mendidik kita untuk kita bisa mendapatkan bagian dalam kekudusannya. Ayat 6 ya. Kita baca ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam apa saudara? Kekudusannya. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti, Tuhan tidak main-main. Tadi pagi saya katakan, cirinya Tuhan Yesus itu datang bersih-bersih. Tuhan Yesus itu selalu bersih-bersih. Ya kalau tadi pagi
Bu Mona Lisa menyampaikan Tuhan itu selalu beres-beres, ya. Suka beresin, Tuhan itu suka beres-beres saudara. Tuhan tuh suka bersih-bersih. Karena Tuhan tidak mau rumahnya kotor. Tuhan Yesus tidak pernah ada di rumah yang kotor. Jadi kalau saudara sedang berada di dalam kekotoran, ketidakkudusan, engkau berkata Tuhan ada dalammu, itu dusta. Tidak ada saudara. Dan Roh Kudus meninggalkan saudara. Orang kepahitan saudara, dia tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Roh kuda ada. Jadi kalau saudara sedang kepahitan kemudian saudara menyembah Tuhan, saudara sesungguhnya percuma. Karena persembahanmu itu dianggap busuk. Kalau di zaman perjanjian lama saudara, belajarlah di perjanjian lama. Satu pasukan begitu ya Bapak Ibu Saudara yang diutus untuk perang gitu ya. Satu pasukan begitu ya, 1000 orang. Satu orang dia pegang berhala itu membuat kekalahan semua orang. Dan itu harus dibunuh saudara. Loh kenapa terjadi itu? Ya karena supaya rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara. Tuhan mencari orang-orang yang bersih. Makanya Tuhan itu memperlakukan kita sebagai anaknya karena kita dibawa dalam kekudusannya. Ada apa sih kok dibawa dalam kekudusannya? Karena saudara adalah orang-orang yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang melalui doa-doa kita. Penting sekali Bapak Ibu Saudara kita harus mengerti hal ini. Jangan saudara menyentuh hal yang kotor. Bisnis yang kotor, ilegal, semua yang kotor jangan disentuh. Karena itu akan merusak kita. Dan Tuhan akan membersihkan kita. Dengan caranya yang luar biasa. Karena supaya kita ini hidup berkenan di hadapannya. Dan semua persembahan kita naik sebagai dupa yang harum. Katakan amin. Buka dalam Yohanes 15 lebih dahulu. Kalau tadi pagi saya sampaikan bahwa kesalahan Bapa itu akan turun kepada anak-anaknya. Nanti selengkapnya dengarkan ya. Kalau saudara tidak hidup bersih, maka korbannya anak saudara. Jangan menyimpan sesuatu yang kotor dalam hatimu. Ayatnya ada. Tuhan akan membalaskan kepada keturunan bahkan keempat. Dan ini banyak orang Kristen yang sudah mulai menghilangkan karena mereka berlindung di bawah salib Kristus. Bagaimana mungkin orang kepahitan berlindung di balik salib Kristus? Ya nggak bisa lah. Salib Kristus tidak bisa diambil dia berlindung, nggak bisa. Maka itu terjadi saudara. Dan itu yang membuat saya takut juga. Maka saya jaga hidup saya untuk saya bersih. Supaya jemaat yang saya gembalakan juga bersih. Saudara kan enggak tahu kelakuan saya di luar saudara. Hari Selasa saya ke Bali, saudara enggak tahu saya tidur di mana. Saudara enggak tahu kalau saya di hotel misalkan dengan wanita lain, kan kamu enggak tahu. Tapi kenapa saya menjaga kekudusan? Karena ada transfer spirit. Terlebih anak-anak saya, cucu saya. Kalau saya enggak benar, kasihan dia. Ini yang orang gak ngerti Bapak Ibu Saudara. Gak bisa karena saya tahu kebenaran. Terus dijaga benar loh saudara. Saya gak mau terjadi apa-apa dengan anak keturunan saya juga. Apalagi jemaat yang saya gembalakan. Saya tidak mau saudara. Akan menjadi kotor tempat ini. Karena semua dari atas. Atas kotor, kotor semua saudara di sini. Gak bisa ditutupi sama Tuhan. Satu waktu dibongkar tempat ini sama Tuhan. Katakan amin. Maka kita harus mengerti hal ini. Di mana di hari-hari akhir semakin dekatnya datangnya hari Tuhan. Visi 10 tahun ke depan Tuhan bawa. Bersih nak. Bersihin dirimu.
Ya ini Keluaran 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, keempat dari orang yang membenci aku. Siapa orang yang membenci Tuhan Yesus? Siapa saudara? Ya orang-orang yang melanggar perintahnya, sudah menghina dia. Saudara berkata cinta Tuhan, tapi hidupmu kotor. Menyimpan sesuatu yang kotor. Gak bisa saudara, Tuhan itu gak bisa ditipu. Pendeta bisa ditipu, gembala bisa ditipu, Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Makanya saya sebagai wakil Tuhan, saya mencoba membawa saudara menyadarkan. Karena kalau pikir saudara cuman ya yang penting Pak, yang penting saya percaya Tuhan. Tuhan mana kamu percaya? Setan pun percaya Tuhan. Setan itu percaya Tuhan saudara. Apa bedanya saudara dengan setan? Setan itu tahu firman tapi dia tidak melakukan. Dan saudara kan tahu. Tapi kenapa kita mencoba untuk hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan? Malah hidup kotor, menyimpan dendam, kepahitan, kebencian, kemarahan dan sebagainya. Hal yang mendukakan Roh Kudus. Kenapa kita simpan? Karena saudara belum sampai kepada hati Tuhan. Orang yang sampai kepada hati Tuhan, dia akan sama seperti Tuhan Yesus. Dia akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Orang yang cinta jiwa, hidupnya suci. Sekali lagi, orang yang cinta jiwa-jiwa diselamatkan. Siapa jiwa-jiwa? Nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin mertuamu belum diselamatkan. Mungkin kakakmu belum diselamatkan. Mungkin saudaramu belum diselamatkan. Bahkan seluruh keluargamu mungkin belum kenal Tuhan Yesus. Kamu pasti suci hidupnya. Orang-orang yang keluarganya masih banyak yang belum kenal Tuhan. Kalau hidupnya kotor, kasihan saudara. Kotor semua. Dan itu yang terjadi tuh Bapak Ibu Saudara. Padahal keluarga saudara masih meronta-ronta. Jiwa mereka masih dibelenggu dengan ikatan neraka. Saudara menyimpan kotor. Mati loh saudara keluargamu. Dan saudara nanti ketemu Tuhan Yesus akan dipertanggungjawabkan kematiannya. Ada ayatnya di Perjanjian Lama. Aku akan menuntut balas. Jika kamu tahu orang itu salah, kamu tidak ngomong, aku nuntut balas sama kamu, jiwanya, nyawanya. Saudara saya itu bingung loh dulu. Baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dalam masa pertumbuhan saya, tapi dengan kacamata Kristus dibuka semua hari ini. Lihat Kejadian 9 ayat 5, tetapi mengenai darah kamu yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala bidang, aku akan menuntut dari setiap manusia, aku akan menuntut. No, bukan nyawa yang lainnya. Ketika saudara melihat seorang berdosa dan Anda tidak melakukan apa-apa, dan aku akan, jika orang itu mati, aku akan menuntut nyawanya kepadamu. Nah nanti carilah. Tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa saudara dipilih sih di tengah keluarga yang semua belum diselamatkan? Kenapa sih kita dipilih? Karena Tuhan mengasihi saudara, mempercayakan otoritas imam dan raja ini supaya saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri, tapi mulai engkau peduli dengan orang lain. Orang yang cinta jiwa hidupnya suci. Saudara, saya kalau tidak cinta jiwa, kita semua enggak cinta jiwa, kita akan kotor. Kalau saudara terus berdoa untuk orang lain diselamatkan, Anda tidak akan tipu orang itu. Kalau saudara berdoa terus untuk orang lain diselamatkan, Anda tidak berzina dengan orang itu. Kalau Anda terus berdoa untuk lokalisasi, panti pijat dan semuanya, teroris semuanya, Anda akan mengasihi mereka. Kita semua ini sesungguhnya lahir dari dosa, saudara. Kita ini mudah berdosa. Kemarin. Saya mendengar kesaksian seorang transgender, cantik saudara dari Thailand. Dia bahasa Inggris ya, kesaksian. Dia lahir seorang pria. Dan dia di lingkungannya banyak wanita keluarganya. Dan akhirnya dia pakai pakaian wanita, kemudian bergaya wanita. Dan akhirnya dia jatuh di dalam LGBT.
Dan dia katakan sesungguhnya bahwa dia saksi. Ada satu kebingungan di dalam dirinya. Satu sisi dia pingin menjadi wanita, tapi impossible. Sampai dia operasi kelamin, saudara. Semua operasi, payudara, kelamin, hormon, disuntik. Tapi dia tetap berkata, tidak mungkin laki-laki jadi wanita. Tidak mungkin. Dan itu dia sadar, saudara. Di tengah-tengah kecantikannya yang begitu luar biasa, saudara. Dia ngomong, aku menderita. Karena aku sudah operasi tapi aku tidak bisa merasakan benar-benar wanita. Tidak bisa, saudara. Dia tidak bisa menstruasi. Tidak bisa. Tersiksa, saudara. Dan satu hari dia ketemu Tuhan Yesus. Langsung berubah, saudara. Dia langsung bertobat dan kemudian dia mengatakan, tolong keluarga-keluarga perhatikan anakmu. Kalau anakmu mulai ada gelagat, dia mulai suka pakaian wanita, kasih tahu jati dirinya pria. Orang itu sehebat-hebatnya, saudara, mau ngubah dirinya, LGBT itu dalamnya menderita. Keselamatan dia peroleh lahir baru, yang kedua dia mau bunuh diri. Karena pada waktu itu dia cantik, saudara. Operasinya di Thailand. Cantik sekali. Wanita kalah, sudah. Dan disuntik hormon, saudara. Hormon wanita. Jadi lembut sekali modelnya, tangannya semua. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara. Akhirnya orang ini bertobat. Bapak Ibu Saudara, kekudusan Allah. Ketika Tuhan Yesus datang dalam hidup saudara, saudara akan dibawa pada kekudusannya. Bapak Ibu Saudara akan mengerti, kekudusannya itu berbicara tentang kebenaran. Tentang jati diri manusia di dalam Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tertutup. Tidak bisa ditahan. Saudara akan dibawa terus pada kekudusannya. Dan kekudusannya itu kebenarannya. Kekudusannya itu adalah keilahiannya. Harkat, martabat manusia itu di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak mungkin menjadi manusia di luar Tuhan. Tidak mungkin. Dan saudara mengerti Tuhan adalah pribadi yang lemah lembut, rendah hati, yang penuh kasih. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tidak mengasihi, tidak lemah lembut, tidak rendah hati, dia ini sedang ngelawan kodrat manusia sejati. Konflik dalam hidupnya. Bisa ngerti? Maka itu Tuhan Yesus datang dalam hidup saudara, pasti saudara dibersihkan. Dan Bapak Ibu Saudara mengerti sekarang kenapa saudara dibersihkan? Karena supaya doa kita berkenan. Karena Tuhan tidak akan pernah menerima doa dari tangan yang kotor. Sebelum kita lihat di Yohanes tadi, tolong bukakan di surat apa itu Mazmur yang siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus datang memurnikan saudara? Semakin dekatnya hari Tuhan, tambah disikat saudara. Saya tambah dibersihkan. Karena Tuhan memang begitu. Jadi kalau hari ini, sudah zaman akhir ini saudara masih ingin kepahitan, masih dendam, masih terus di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak benar kau pelihara. Ya saudara, orang Jawa bilang ya jadul itu udah enggak zamannya saudara. Udahlah buang, katakan amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa boleh naik? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Berapa banyak saudara percaya bahwa tempatnya adalah tempat yang kudus? Amin. Ketika saudara berdoa bersama-sama ini tempat kudus, siapa yang boleh datang? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdiri bagi orang tua kita yang belum selamat. Itu loh yang Tuhan mau, visi 2033 itu keimaman.
Kalau cuma datang kepada Tuhan hanya minta sepatu, minta baju, minta mobil, minta rumah. Udahlah saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Saudara datang kepada Tuhan, saudara diberi otoritas sebagai imam dan raja, punya otoritas kuasa untuk merebut jiwa-jiwa melalui doa orang benar. Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Lihat saudara, bersih tangannya. Oh saya bersih pak tangan saya pak. Saya tidak pernah bunuh orang, saya tidak pernah nipu orang. Hatimu. Hatimu gimana? Sekarang hatimu cek dong. Hatimu bersih enggak? Hati kita ini mesti bersih saudara. Tidak ada hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, Tuhan Yesus tidak pernah bisa tinggal di rumah yang kotor. Kalau sekarang saudara membawa sampah di rumah saudara, sampah sudah 3 bulan tadi pagi saya katakan, taruh di ruang tamu. Itu yang datang lalat, kecoa, tikus, rumahmu kotor. Terus saudara ngundang saya di situ. Tega saudara ngundang saya, Pak Wibi bisa nggak datang ke rumah saya? Tapi rumah saudara penuh sampah kotor, mau datang nggak saya? Dari jarak 1 meter itu aja, nggak usah 1 meter, 3 meter. Baunya, bu, ini TPA apa? Siapa yang hidupnya mau jadi TPA, angkat tangan. Tempat pembuangan akhir sampah, angkat tangan. Mau enggak? Kan enggak mau saudara. Tapi saudara tanpa sadar kan nyimpen sampah terus. Ayo, yang kotor kamu simpan terus di dalam. Semua yang kotor yang mendudukakan roh, percabulan, perjinan, iri hati dan semua dendam, kemarahan, kepahitan. Saudara, terus saudara mau mengundang Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus enggak akan datang. Enggak mungkin dia datang. Jadi bagaimana mungkin kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa sampah? Saudara, kalau saudara biasa di TPA ya 1 hari di TPA kemudian saudara datang sini, baunya saudara. Dan kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sampah-sampah dalam hidup kita. Kita simpan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menolak semuanya. Saudara tidak bisa berkata, Pak Tuhan kan Maha Pengasih. Betul Tuhan Maha Pengasih. Dia menerima hanya orang-orang yang bersih. Karena saudara sudah dibersihkan. Tapi kenapa engkau kotori lagi gitu loh. Jadi bagaimana Pak? Ya dibersihkan lagi sama Tuhan. Bersihkan apa yang ada di dalam saudara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kan sudah tahu saudara yang tidak bersih. Tidak perlu saudara diajari, tahu saudara. Loh kalau tahu kenapa kamu keras? Karena kamu menolak aku kata Tuhan. Lu sudah tahu dalamnya kotor kok saudara masih mendenteng, orang Jawa bilang itu loh. Kan tidak mungkin. Kenapa kok bisa begitu? Karena ada setan yang menguasai saudara. Sebab setan sudah berdiri di dalam hatimu. Ayat 5-nya apa? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Makanya buka sebentar ya, tolong pemusik masuk ya. Tolong buka dalam Efesus 4. Efesus 4. Saya berharap saudara mengerti ya tentang hal ini karena ini sangat penting di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan kekudusan dan Tuhan akan bersihkan saudara. Setelah itu nanti kita tutup di Yohanes 15. Tolong Efesus 4 ayat ke berapa? Ayat 6. Lihat Efesus 4 ayat 6. Itu yang tulisannya jangan memberikan tempat kepada iblis. Oh lebih-lebih lagi. Ayat berapa? Efesus 4
ayat yang 25. Ayat 21 dulu. Atau 20. Saya tunjukkan. Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam siapa? Dalam Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sampai mempermainkan Tuhan Yesus dengan cara pikirmu yang salah dan saudara sudah ditinggalkan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Harus menanggalkan. Bagaimana mungkin gereja LGBT di Amerika? Saudara hari-hari ini sedang digodok. Yaitu satu pengadilan untuk hak asasi manusia. Untuk melegalkan pemberkatan sesama jenis. Loh ini diundang-undangkan loh, dunia loh. Bagaimana mungkin gereja LGBT bisa ngerti sekarang? Kalau kita sudah mengerti, kalau saudara baca di Alkitab bahwa kenajisan itu seperti kain cemar. Minta maaf, kain cemar itu orang haid itu loh saudara, tahu? Bekasnya pembalut tahu? Bisa bayangin ya, di sini pembalut semua bekas haid. Kotor enggak? Jijik enggak? Najis itu. Loh, kalau gereja LGBT berarti gereja begitu dong. Nah, saya mau tanya sekarang. Tuhan Yesus datang enggak? Tapi mereka berkata, Jesus love me. Mereka nangis, saling mengasihi. Saudara, sama Tuhan dibiarkan bertumbuh. Makanya hari-hari ini hati-hati. Jelas-jelas kenajisan itu. Setiap tempat yang tidur selama ia mengeluarkan lelehan. Ya saudara nanti baca cemar kain. Jadi bayangin hidupmu cemar kain datang ke Tuhan. Itu loh saudara. Kalau saudara tidak menanggalkan manusia lama. Manusia lama apa yang ditanggalkan? Ya itu loh. Jangan main-main di situ. Saya itu sejak kenal Tuhan, saya tidak main-main dengan kepahitan, kebencian, iri. Semua yang ada di dalam hati yang mendukakan roh itu, wah gak main-main saudara. Saya berjuang, saya matikan. Wah Tuhan, aku belajar mengampuni, aku belajar daripada aku ditolak sama Tuhan. Daripada anak-anakku sengsara, daripada jemaat yang aku layani. Jemaat ini juga sengsara, Tuhan tidak mau aku Tuhan. Aku mau berdiri suci, suci, suci. Katakan amin. Demikian juga saudara. Supaya ibadah kita yuk berkenan. Katakan amin. Kembali ke Efesus 4. Jadi Bapak Ibu Saudara yaitu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Yang dahulu gimana? Kotor, sumpah, serapah, meso-meso. Sampai hari ini ayo siapa orang Kristen yang suka meso-meso? Ayo. Tahu meso? Meso-meso tahu? Memaki-maki itu ada maki. Kurang ajar kamu itu maki itu. Meso lebih lagi, beda. Tidak maki itu. Kebiasaan sudah. Ya, soh gitu meso itu. Kalau dulu saya suka. Loh, orang meso itu tidak perlu maki. Ya, kadang ketemu temennya, so gitu. Lihat. Kenapa? Kenapa suka meso? Kotor. Kotor. Ya toh? Terus kita pikir, udah apa-apa Pak, manusiawi. Apa itu? Itu apa? Ayo. Saya dulu begitu. Ngopeng gitu ya, merocot. Pak Hendra lebih parah itu. Gudangnya meso itu. Enak gitu loh lek meso itu. Mantep itu. Tapi sejak ketemu Tuhan Yesus, mulut kita diubah
Menjadi mulut yang memberkati Tuhan. Loh Pak, kok memberkati Tuhan sih Pak? Loh, pujian itu memberkati Tuhan. Lihat di terjemahan-terjemahan di Alkitab. Diberkati engkau Tuhan. Dengar, siapa yang bisa memberkati Tuhan? Orang suci, orang kudus, orang benar. Dia bisa memberkati Tuhan Yesus. Orang kotor tidak bisa memberkati Tuhan Yesus. Tidak bisa. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui terus. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi jelas Tuhan bersihkan kita. Dia pasti bersihkan karena dia menaruh sesuatu otoritas yang besar kuasanya di dalam diri saudara untuk mengubahkan segala sesuatu melalui doa kita. 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terus 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan jangan beri tempat. Nor give the devil place. Di ayat yang ke-27, King James-nya lihat, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri tempat, gitu loh. Nah, saudara tahu tempatnya iblis, jorok, kotor. Jadi saudara mau simpan, nor give place to the devil. Loh kita ini kepahitan, loh mati saudara. Saudara boleh menyembah Tuhan, dia nggak takut. Kakinya sudah pegang saudara, nggak apa-apa silakan. Kamu mau bayar perpuluhan mau apa, silakan, mati pasti. Karena sudah dipegang. Ayo siapa di sini yang masih kepahitan, marah, masih ini apalagi menaruh tempat-tempat jorok dalam, oh saudara milik setan sudah, nggak bisa. Kalau iblis sudah menguasai duduk saudara, oh sudah. Kena. Makanya Bapak Ibu Saudara semakin jauh. Terus gimana caranya Pak? Lawan iblis dengan iman. Lawan saudara. Iblis itu takut sama orang yang mengikuti perintah Tuhan. Itu takut dia. Jangan beri tempat sama setan. Ini yang saya katakan bahaya. Hidupmu tidak akan berkenan sama Tuhan. Makanya orang yang terikat sesuatu itu kan ngasih tempat sama setan. Gak bisa. Dan setan, kenapa setan kok punya tempat? Siapa yang ngasih? Ya kamu. Suka marah, geram. Setan senang saudara, senang sekali. Kotor di dalam diri saudara penuh sampah-sampah. Satu kali ada seorang hamba Tuhan berkhotbah dan itu membuat saya ingat sampai hari ini dan saya pegang, dan waktu itu saya juga sudah dimenangkan dari semua tempat setan dalam hati saya. Hamba Tuhan ini berkata bahwa jika seseorang melemparkan tikus, bangkai tikus di kamar saudara, apa yang saudara lakukan? Perumpamaan ini sederhana saudara, tapi membekas. Kalau ada orang melemparkan bangkai tikus di dalam kamarmu, apa yang kau lakukan? Oh jelas buang, jelas dibuang. Kenapa? Bau Pak. Tapi kenyataannya ada orang yang melempar bangkai tikus di dalam kamarmu, malah kau simpan di kulkas. Nanti malam kau ciumi lagi. Dan kau berkata baunya gitu. Engkau gak mau buang? Siapakah orang ini? Orang yang menyimpan kepahitan. Orang yang menyimpan hal yang kotor. Orang yang menyimpan hal yang najis. Saudara kita ini gak mau
tikus itu membusuk di rumah kita, penyakit datang, tapi kita beri tempat setan. Makanya setan itu datangnya gini loh saudara. Dia harus nemukan hatimu kotor dulu. Karena setan itu nggak bisa datang di tempat terang. Kalau hatimu penuh sumpah serapah, hatimu penuh kedengkian, hatimu penuh kejahatan, hatimu penuh iri hati, hatimu penuh ketamakan, kesombongan, tidak bisa menampung nih kepahitan, apalagi sama pendeta, sama gembala, sama gereja kepahitan, baru dia masuk. Dan saudara dia duduk begini, gerak, sudah. Kalau sudah duduk saudara, saudara dia tuh pintar firman. Saudara pasti akan dibawa untuk saudara menjadi sombong rohani. Kamu akan merasa aku benar. Wah, kalau sudah gitu ditumpangi kaki 1000. Oh, itu kan kelabang lah. Ditumpangi tangan, tumpangi kaki, tidak akan tobat. Kenapa saudara? Karena kamu sudah kesombongan. Apa solusinya Pak kalau sudah itu? Dilempar jatuh dia. Iblis itu sombong langsung dilempar sama Tuhan. Jadi setan. Maaf, malaikat jadi setan. Saudara, ini gak main-main. Maka itu Tuhan izinkan saudara akan dimurnikan, dibersihkan. Katakan amin. God bless you all semuanya.